Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini adalah hari di mana Ustaz Husein akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi Ustaz Husein akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Alhamdulillah Ustaz Husein sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Ustaz Husein dapat kita pahami dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kita sudah sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Dan acara ini dapat didengar juga di Radio Sela FM Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Luciana Number One di Semarang, kemudian Radio Rasal di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Latansa di Sukabumi. Baik, sekarang adalah Ustaz Husein akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi. Pertanyaan-pertanyaan pertama datang dari hamba Allah, tidak disebut namanya. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pendengar setia Rasil dan insya Allah selalu mengikuti semua acara-acara Ustadz. Saya ingin bertanya tentang surat Al-Ahzab atau surat ke-33 ayat 30 sampai dengan 33, di mana di awal ayat 30 dimulai dengan hai istri-istri Nabi. Kemudian ayat 31, dan barang siapa di antara kamu sekalian, istri-istri Nabi. Kemudian ayat 32 dimulai hai istri-istri Nabi. Kemudian ayat ketiga, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan seterusnya. Dan diakhiri sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Menurut pemahaman saya, ayat ini diperuntukkan kepada istri-istri Nabi. Dengan kata lain, kamu, hai ahlul bait, yang saya bold. Namun banyak yang mengartikan bahwa ahlul bait di surat Al-Ahzab ayat 33 di atas adalah zuriyah Rasul. Rasanya tidak nyambung, padahal Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Mohon penjelasannya Ustaz Husein. Jazakallah khair. Ahsana Zaza dari hamba Allah pendengar setia Rasil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini ditemani oleh Ustaz Muhammad Krisna, Neza, ada juga saudara kita Husein bin Ali Al-Haddad, semua kru yang menemani kita, semua yang bersama-sama berjuang di dalam arena dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua, mengikhlaskan niat kita, menerangi kita dengan cahaya kitabnya.
dan menempatkan langkah kita dengan mengikuti dan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kitab suci dan sunnah Nabi, di mana sunnah Nabi merupakan aplikasi, terapan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam kitabnya. Diumpamakan bagaikan klise dan foto. Oleh karena itu tidak mungkin sunnah-sunnah Nabi bertentangan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Nabi adalah manusia yang paling dulu dan paling depan dalam mengamalkan bimbingan dan petunjuk Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, kaum muslimin dapat bersatu dengan mengikuti kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Bukan berkelahi, berselisih, masing-masing saling membanggakan diri maupun kelompoknya. Akhirnya diperdayakan oleh iblis. Bukan lagi mengikuti Allah, bukan lagi mengikuti kitabnya, bukan lagi mengikuti sunnah Nabi-Nya, tapi yang diikuti adalah tipu daya syaitan. Dan dia tidak menyadari semua itu. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertanyaan tadi berkisar pada beberapa ayat dari suratul Ahzab dimulai dari ayat 30. Tapi saya akan mundur dalam menerangkan ayat ini kembali pada ayat 28, di mana pembicaraan diawali dengan bimbingan petunjuk Allah untuk istri-istri Nabi-Nya. Dan kita ingin memahami siapa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait. Ya ayyuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, bila kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka datanglah ke hadapanku, aku akan memberikan kesenangan yang kalian inginkan dari kehidupan dunia. Tapi aku akan memisahkan kalian. Artinya aku akan berpisah dari kalian dan kalian terpisah dari aku, bukan lagi sebagai istri-istriku. Tapi bila kalian menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan menginginkan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi orang yang berbuat baik dari kalian ganjaran yang amat besar. Apa maksud ayat ini, Mas Krisna? Pada masa turunnya ayat ini, sahabat-sahabat Nabi di Madinah dan keluarga mereka telah mulai hidup sejahtera. Yang tadinya hidup dalam kesempitan, dalam kesusahan dan kesulitan, pada saat turunnya ayat-ayat ini mereka telah mengalami perubahan. Kaum muhajirin telah memiliki rumah-rumah, meninggalkan rumah-rumah kaum Ansar yang dulu mereka diami. Dengan rampasan-rampasan perang yang mereka dapatkan, mereka dapat membangun kehidupan mereka. Tapi kehidupan keluarga Nabi masih tetap sederhana. Jarang sekali api menyala di rumah Nabi. Nabi makan sederhana, hidup bersama keluarganya juga dengan sederhana. Maka istri-istri Rasul, mereka datang kepada Rasul memohon agar menambahkan nafkah Rasul untuk mereka. Karena mereka telah melihat bahwasannya keluarga dari kaum muhajirin Ansar dalam keadaan baik. Artinya mereka tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Atau yang melebihi keadaan wanita-wanita muslimat yang lain.
Rasulullah begitu mendengarkan permintaan ini, beliau berduka dan bersedih. Dalam hati Rasul, mereka masih belum memahami peran mereka. Mereka bukan wanita biasa, mereka ibu-ibu dari orang yang beriman. Ibu-ibu dari orang yang beriman. Kedudukan mereka sebagai figur yang menjadi tauladan, yang menjadi contoh. Kehidupan mereka ya, yang sederhana menjadi hiburan buat orang-orang yang tidak punya. Bahwa kesederhanaan, bahkan kemiskinan, bukanlah merupakan kehinaan. Sebagai contoh, istri-istri Rasul juga hidup dalam kesederhanaan. Akhirnya turun ayat ini, memerintahkan Rasul untuk memberikan pilihan dan tawaran pada mereka. Apakah kalian menginginkan dunia, apakah menginginkan akhirat? Kalau kalian menginginkan dunia dan hiasannya, Rasul akan memberikan apa yang kalian inginkan, tapi kalian tidak lagi sebagai istri Rasul. Kalian tidak lagi sebagai ibu-ibu orang yang beriman. Tapi kalau kalian menginginkan Allah, Rasulnya dan kehidupan akhirat, ya, maka sabarlah kalian sebagai ibu orang-orang yang beriman, dahulukan anak-anak kalian. Dahulukan umat yang menjadi anak-anak kalian, ya, daripada diri kalian, tapi Allah sediakan bagi Rasul dan kalian di hari akhirat nanti ganjaran yang amat besar. Ini merupakan kehidupan seorang pemimpin dan diikuti oleh sahabat Rasul yang lain. Abu Bakar, Umar, termasuk juga Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana beliau hidup dalam kesederhanaan. Lalu sebagian sahabat ingin mencontoh beliau dalam kesederhanaan, berpakaian, bahkan tidur pun di atas tanah. Sehingga istrinya mengadukan kepada Imam Ali, suaminya yang begitu tidak peduli terhadap dirinya. Dipanggil oleh Imam Ali. Kenapa kamu seperti ini? Dibilang, saya mengikuti engkau ya Amirul Mukminin. Dibilang, beda antara kamu dan saya. Saya hidup seperti ini untuk menjadi hiburan buat kaum fuqara wal masakin. Agar mereka tidak berkecil hati, karena pemimpin mereka hidup seperti mereka, bahkan lebih sederhana lagi. Ini yang belum kita contoh dari sejarah kehidupan mereka. Kita berdebat mengenai kemuliaan ini, atas yang ini, atau ini atas yang ini, tapi tidak berupaya untuk mencontoh, meneladani mereka. Oleh karena itu kita ingin daripada kita berdebat, berbicara, ya, dalam urusan yang bukan menjadi tanggung jawab kita, lebih baik kita belajar dari sejarah kehidupan mereka yang baik, yang mulia, kita contoh dan kita ikuti. Jadi kita lihat pada ayat ini, bimbingan dalam Al-Quran ya, turun untuk memberikan bimbingan pada istri-istri Nabi. Selanjutnya, ya nisa'an Nabi, wahai wanita-wanita dari keluarga Nabi. May ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan keji, ya, yang betul-betul terbukti, bukan hanya isu-isu, ya, tapi perbuatan keji yang terbukti. Yudha'af lahal adzab. Maka balasan bagi keluarga Nabi, istrinya ataupun putrinya, kalau melakukan perbuatan keji, balasannya dilipat gandakan dari wanita-wanita muslimah yang lain. Karena kedudukan mereka sebagai keluarga Rasul. Dilipat gandakan hukumannya 2 kali. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak akan melihat Rasul, ya, karena dekatnya dengan Rasul, lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, menutup mata dari mereka. Tidak. Allah yang Maha Adil akan menghukum orang sesuai dengan keadilan. Oleh karena itu yang punya 1 juta sama yang punya 100.000 kewajibannya berbeda. Betul tidak? Kalau yang punya 100.000 dia keluarkan 50.000, yang 1 juta keluar 100.000, yang jelas pahala yang mengeluarkan 50.000 lebih besar. Karena ini mengeluarkan 50% hartanya, kalau itu hanya 10% dari hartanya. Begitu juga keluarga Nabi, kalau berbuat salah hukumannya berlipat ganda, berbuat kebaikan pun dilipat gandakan karena menjadi contoh. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Tapi siapa saja dari kalian yang berbuat
Yang berbuat apa? Yang berbuat kebaikan, yang taat pada Allah, taat pada Rasulnya, mengerjakan amal soleh, kami juga akan berikan baginya ganjaran berlipat kali ganda. Ini bukan hanya istri Rasul, bahkan termasuk dzurriyyah Rasul pun demikian. Kalau mereka berbuat baik, taat pada Allah, pada Rasulnya, mengajarkan kitab Allah, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mereka mendapatkan balasan berlipat ganda. Di saat berbuat dosa pun terkena hukuman yang berlipat ganda. Wa a'tadna laha rizqan karima. Di samping Allah akan berikan ganjaran berlipat ganda, juga Allah menyediakan bagi mereka ganjaran yang mulia. Ya nisa an-nabi, wahai wanita, wanita dari keluarga Nabi. Lastunna ka ahadim minan nisa. Kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain. Kalian mempunyai hubungan dengan Nabi, baik itu istrinya atau putrinya atau cucunya. In ittaqaitunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Kalau kalian bertakwa pada Allah, jangan kalian apa? Dalam berbicara itu kalian apa? Kalian membuat irama pembicaraan kalian mendayu-dayu. Akhirnya orang yang hatinya sakit, ya, muncul di hati mereka perasaan-perasaan ya, yang tidak wajar. Tapi wa qulna qawlan ma'rufa, berkatalah dengan perkataan yang biasa, yang datar, yang tidak berisikan pesona, daya tarik, daya pikat, seperti seorang wanita berbicara pada kekasihnya. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ini bukan hanya menjadi keharusan bagi istri Rasul, juga menjadi keharusan dari wanita yang beriman yang lain. Jadi seharusnya wanita-wanita dalam berbicara, baik melalui telepon ya, atau berhadapan dengan seorang pria, dia berbicara wajar, ya, tidak dibuat-buat ya, dengan irama yang menggoda atau gerakan tubuh yang menggoda. Ini perbuatan yang diharamkan Allah, baik bagi istri-istri atau keluarga Rasul maupun bagi wanita beriman yang lain. Oleh karena itu yang berpendapat bahwa suara wanita aurat sebetulnya dari ayat ini salah. Karena istri Nabi saja boleh berbicara, bahkan meriwayatkan hadis. Tapi yang diharamkan irama yang dibuat-buat, yang mengandung godaan dan kegenitan. Adapun bicara secara mendatar yang tidak menimbulkan sama sekali apa? Yang tidak menimbulkan sangkaan-sangkaan yang negatif, itu tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wanita dari keluarga Nabi di saat mereka berbicara dari balik hijab, suara terdengar tapi wajah tidak terlihat karena kedudukan mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian bertakwa, jangan sekali-kali kalian menggunakan irama-irama yang menggoda, yang menimbulkan salah faham pada hati sebagian orang yang sakit. Akhirnya mendorong mereka untuk melakukan pendekatan dan menggunakan rayuan-rayuan yang bisa membantu syaitan menjerumuskan orang ke dalam kemaksiatan. Jadi wanita-wanita harus menjaga, baik dia gadis maupun istri orang, di saat dia berbicara, dia harus berbicara secara wajar. Begitu pula laki-laki di saat berbicara dengan seorang wanita, bicaranya pun harus betul-betul bicara yang wajar. Kemudian waqarna fi buyutikum, dan menetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula, jangan kalian berpenampilan seperti penampilan jahiliyah yang dulu. Tabarraja yatabarraju diambil dari kata al-burju. Itu al-burju enggak? Al-burj itu, al-burj jamaknya buruj, menara. Burjul ya. Al-burj jamaknya buruj adalah mana? Biasa digunakan sebagai menara pengintai. Kita kalau lihat di daerah penjara sebagai contoh, di 4 arah biasanya ada menara untuk apa? Digunakan juga buruj untuk bintang-bintang di langit yang terlihat dengan jelas. Was-sama'i dzatil buruj. Nah, Burjul Muraqabah itu adalah menara untuk mengintai. Nah, wanita-wanita yang menonjolkan hiasan tubuhnya, dadanya, tonjolan dadanya, atau menunjukkan tangannya, atau kakinya, rambutnya, adalah wanita yang bagaimana? Yang pamer dengan hiasan tubuhnya
mirip dengan menara yang terlihat dengan jelas. Bangunan yang lain rata, dengan adanya menara kan terlihat. Menara masjid sebagai contoh. Ya. Kelihatan kan dari jauh? Nah begitu juga. Allah memerintahkan kaum wanita untuk berdandan dengan menutupi auratnya, tidak menampakkan, memamerkan hiasan tubuhnya. Baik tonjolan dadanya. Oleh karena itu di saat berkerudung dari kepala, disuruh menjulurkan sampai kemana? Sampai kepada kantong dada. Karena walaupun dia menggunakan balto, masih kelihatan tonjolannya. Tapi dengan kerudung yang menutupi dadanya, akan menutupi tonjolan tubuhnya. Oleh karena itu seorang wanita muslimah ya, diharuskan berpakaian dengan 3 ketentuan dan syarat. Yang pertama, menutupi seluruh aurat yang mesti ditutupi. Yang kedua, tidak sempit hingga menjiplak. Menjiplak tubuhnya. Walaupun tertutup, tapi kalau menjiplak, akan mengirimkan isyarat-isyarat yang tidak bagus. Yang ketiga, tidak transparan. Pakaian yang dipakai tidak transparan. Jadi, pertama, menutupi seluruh aurat. Yang kedua, tidak melekat menjiplak. Ya. Yang ketiga, tidak transparan. Jadi, nasihat Allah kepada wanita-wanita dari keluarga Nabi, apalagi sebagai contoh, sebagai model, di mana pada zaman itu orang ingin mencontoh keluarga Nabi. Kalau sekarang kan yang jadi idola artis-artis. Ya. Oleh karena itu kita saksikan fashion begitu berkembang pesat bahkan di negara-negara Arab. Begitu muncul mode baru di Prancis, di Itali, wanita-wanita Arab yang pertama kali itu apa? Yang pertama kali memperagakan yang membelinya. Disebabkan karena mereka kehilangan tujuan hidup, kehilangan idola mereka yang sebenarnya. Nabi yang Allah jadikan uswah hasanah mereka abaikan, tapi yang mereka ikuti iblis ya, dan kaki tangannya. Wal'iyadzubillah. Jadi, waqarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah berdandan dengan memamerkan hiasan tubuh kalian seperti wanita jahiliyah zaman dulu. Tahu nggak Mas Krisna? Pada masa dahulu kala, wanita jahiliyah itu tidak menggunakan pakaian hingga apa? Hingga ke pahanya. Tidak. Dia menutupi tubuhnya. Cuma bahagian-bahagian tubuhnya ya ditunjukkan seperti tonjolan dadanya, lehernya, itu dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah. Kalau jahiliyah sekarang ini dahsyatnya luar biasa. Pada zaman Rasul, jahiliyah pada zaman dulu nggak ada wanita pakai bikini. Kalau sekarang wanita menggunakan bikini, ditayangkan di televisi tanpa malu-malu, disaksikan oleh miliaran orang bahkan. Pada zaman dulu ini tidak ada sama sekali. Yang ada tonjolan dada, kemudian leher terlihat, tangan terlihat ya. Tapi kalau sekarang wal'iyadzubillah, rasa malu betul-betul telah hilang sama sekali. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimnas salata wa atinaz zakah, dan dirikanlah salat ya. Keluarkanlah zakat kalian, wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sebelum kita lanjutkan, kita kembali kepada waqarna fi buyutikunna. Sebetulnya mana yang lebih baik? Wanita yang berdiam di rumah, terhindar dari pergaulan yang bebas, ataukah wanita yang bebas keluar bercampur dengan laki-laki? Baik yang di rumah. Wanita yang di rumah bisa menikmati suasana kebahagiaan rumah tangga yang tidak dinikmati oleh kebanyakan wanita karir. Wanita karir telah menghabiskan potensinya, energinya di luar, hingga begitu pulang ke rumah, dia letih, sebagaimana keadaan suaminya pun letih. Kapan mereka bisa menikmati suasana yang nyaman dan aman? Paling dalam suasana libur. Suasana libur pun sekarang digunakan untuk bekerja. Dengan adanya gadget, sebahagian besar waktu suami, istri, anak betul-betul habis. Kemesraan, kehangatan rumah tangga tidak lagi terasa seperti masa-masa orang tua kita dulu zaman kita. Orang tua kita walaupun mereka kurang pendidikan, tamat SD, tamat SMP, tapi mereka bisa menikmati kebahagiaan, kedamaian rumah tangga. Bahkan bisa merasakan waktu itu berkah. Kalau sekarang, baru subuh sudah maghrib, baru maghrib subuh lagi. Betul enggak? Cepat waktu. Nah, wanita-wanita karir yang keluar bekerja di rumah,
sebetulnya banyak menimbulkan fitnah. Akhirnya akibatnya apa? Bercampurnya laki-laki bekerja di kantor, apalagi tanpa pakaian-pakaian yang islami. Kemudian canda-canda ya, yang dikeluarkan, kemudian curhat, saya ingin curhat dengan kamu. Makan di restoran, si wanita curhat bersama seorang laki-laki, seorang laki-laki curhat, minta perhatian dan nasihat dari apa? Dari wanita. Si wanita senang mendengarkan curhat dari seorang laki-laki karena dianggap dirinya bijaksana. Akhirnya wal'iyadzubillah terjadilah hubungan pada jam-jam istirahat atau seusai kerja yang bisa menjerumuskan orang ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan keji. Dan ini bukan kisah yang ganjil, tapi kisah yang banyak kita dengar dari pria wanita yang bekerja bersama-sama. Apalagi di negeri kita tidak ada pemisahan di antara mereka. Kita membutuhkan wanita-wanita yang bekerja seperti katakanlah umpamanya bidan, suster, dokter kandungan, dokter anak juga ya. Begitu juga keahlian-keahlian yang bermacam-macam di mana wanita-wanita membutuhkan konsultasi. Jadi kalau konsultasi tidak perlu konsultasi kepada pria, baik dia sebagai seorang psikiater muslim, datang kepada wanita. Jadi yang berhubungan dengan kewanitaan ditangani oleh wanita, jangan laki-laki justru yang paling banyak ya untuk apa? Mengambil alih spesialisasi kandungan. Akhirnya banyak kita jumpai laki-laki yang menjurus ke arah ini, gaya-gayanya mirip dengan gaya wanita. Bicaranya mirip dengan wanita, gerak-geriknya juga kemayu seperti wanita. Karena apa? Karena seharusnya pekerjaan ditangani oleh wanita, sekarang ditangani oleh laki-laki, akhirnya banyak kecondongan mereka bukan lagi pada wanita, tapi kecondongan pada sesama jenis mereka. Wal'iyadzubillah. Hanya sedikit dari mereka yang selamat, yang punya sopan santun, punya adab. Karena ada kasus terkadang dokter spesialis wanita tidak mampu menangani. Laki-laki harus turun tangan. Laki-laki harus turun tangan. Tapi hampir sebagian besar pada saat-saat biasa, seharusnya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kita memiliki dokter kandungan wanita dalam jumlah besar yang mencukupi kebutuhan wanita-wanita kita yang melahirkan. Begitu juga sejumlah bidan yang menangani masalah ini. Yang menjaga adab kesopanan pada saat wanita akan melahirkan, betul-betul auratnya ditutup kecuali yang perlu untuk dilihat. Bukan seperti yang kita jumpai saat ini dengan vulgar seorang wanita ditelanjangi hingga kehilangan lama-kelamaan rasa malunya bagi yang dilihat maupun yang melihat. Jadi waqarna fi buyutikunna, menetaplah kalian di rumah kalian, itu yang terbaik. Kalau wanita tidak perlu, tidak keluyuran. Ini bukan hanya untuk keluarga nabinya, tapi juga untuk wanita-wanita muslimah agar bisa menjaga kesopanannya. Wanita semakin apa? Jauh dari pandangan laki-laki, semakin mulia dan semakin indah. Kecintaan kepada suaminya lebih tulus. Begitu pula wanita yang pandangannya terbatas, hidupnya akan lebih damai. Contohnya, kalau wanita sering ke toko, matanya terbiasa melihat barang yang bermacam-macam, di saat dia menerima sesuatu, dia mengatakan, nggak bagus. Yang saya lihat di toko sana, lebih bagus kalau kamu kasih dong yang merek ini. Karena sudah kenal macam-macam kan. Tapi kalau wanita-wanita yang tidak terbiasa matanya melihat macam-macam, diberikan hadiah sesuatu bahagia yang luar biasa. Sambil contoh Mas Krisna. Pada zaman dulu kita masih kanak-kanak, bapak-bapak itu kalau ingin memberikan pakaian untuk istri-istri mereka bukan dibawa ke pasar. Kecuali yang moderat ya. Tapi bapak-bapak yang tetap menjaga kehormatan ke rumah tangga mereka, mereka biasanya pesan pada orang untuk membawa beberapa potong kain. Kainnya yang digunakan untuk bawahan maupun atasan, minta 10 potong atau 20 potong masing-masing, dibawa ke hadapan istrinya. Silakan kamu pilih. Istrinya mengambil 1, 2, 3, kata suaminya, ambil lagi. Mana yang kamu suka? Dia beli beberapa potong, dia bahagia luar biasa merasakan suaminya memberikan perhatian yang luar biasa. Tiap ketemu orang dia cerita, alhamdulillah suami saya berikan saya sekian potong, saya hanya minta 3, diberikan 6, 7 potong. Tapi sebaliknya, di luar suami-suami yang moderat bawa istrinya ke pasar, ke toko yang istimewa.
lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Dia ingin beli, suami bilang uangnya nggak cukup. Atau kamu jangan beli ini. Akhirnya dia beli, tapi sesuatu yang tidak memuaskan dirinya. Begitu pulang ke rumah, gerutu gak ada habisnya cerita. Suami saya pelit, suami saya begini, suami saya begitu. Padahal diantar ke pasar langsung. Tapi justru yang diberikan di rumah tanpa melihat banyak pilihan, hidupnya lebih bahagia. Laki-laki juga begitu. Kalau terbiasa memandang perempuan kesana kemari dengan liar, lihat istrinya apa? Dibandingkan dengan apa yang dilihat. Makin gemuk, makin tidak menarik, makin kuyu, di luar semampai, cantik, jelita. Ini akhirnya menimbulkan rasa tidak syukur dan kufur terhadap nikmat. Maka Allah bilang, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan pada pria-pria yang beriman untuk membatasi pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Tapi kalau mereka keluar mau kerja, ketemu perempuan-perempuan di luar yang pakaiannya seronok, bisa nggak membatasi? Masuk mikrolet, perempuan di depannya pakaiannya hingga pangkal paha. Di kantor pun demikian. Nah, bagaimana laki-laki mau jaga pandangan mata mereka? Akhirnya terjadilah kerusakan. Oleh karena itu, hendaklah wanita mengambil jurusan-jurusan dalam belajar ini apa? Jurusan-jurusan yang sesuai dengan peran dia, menjaga kehormatan dia. Kita butuh dokter gigi wanita untuk menangani wanita. Kita butuh dokter anak wanita, kita butuh dokter kandungan wanita, kita butuh juga psikiater wanita. Jurusan-jurusan yang diperlukan harus betul-betul dipenuhi, disesuaikan dengan kebutuhan umat. Ini yang kita jumpai. Jadi firman Allah, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian wa aqimnas shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Dengan bimbingan-bimbingan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kenapa Allah perintahkan kalian melakukan hal ini. Kenapa? Allah perintahkan kalian melakukan hal ini. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah tidak ingin memberatkan kalian. Tidak ingin menyempitkan kalian. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berpikir Allah sinis terhadap wanita, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya, bicara kepada keluarga Rasul, wahai ahlul bait, Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan dari kalian kotoran-kotoran, kehinaan-kehinaan, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya bila kalian mengikuti petunjuk Allah. Pertanyaan di sini, bahwasanya ayat ini berbicara kepada istri Rasul. Kok sebahagian orang menafsirkannya bahwa ini bukan hanya untuk istri Rasul, tapi untuk apa? Untuk keluarga Rasul dalam arti yang luas. Malah sebagian lagi mengatakan bahwasanya ayat ini ya bukan untuk istri Rasul, tapi khusus hanya untuk keluarga-keluarga Rasul sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu ahlul kisah. Ya, Rasulullah, kemudian Ali, Fatimah, Hasan, Husain alaihimus salatu wassalam. Jawabannya bahwa betul ayat ini berbicara mengenai istri-istri Rasul, wanita-wanita Rasul. Karena yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berhubungan dengan wanita kan? Yang Allah sebutkan berhubungan dengan wanita. Tapi bukan berarti firman Allah innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait terbatas pada istri Rasul, tapi mencakup juga yang berada di bawah naungan keluarga Rasul. Karena ahlul bait dalam bahasa Arab itu bukan hanya istri. Ahlul bait istri juga anak-anak merupakan ahlul bait. Oleh karena itu Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Wahai Tuhanku, anakku juga keluargaku, ahliku kan. Ketika Allah perintahkan Nuh untuk membawa apa? Hewan sepasang-sepasang termasuk keluarganya. Allah jamin keselamatan buat mereka. Tahu-tahu ternyata putranya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengatakan, ya Allah, bukankah kamu berjanji kepada saya untuk menyelamatkan keluarga saya dan anak saya, keluarga saya? Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan ahlimu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Karena dia mengerjakan amal-amal yang tidak baik. Kalau dia beriman, dia menjadi ahlimu. Karena tidak beriman,
dia bukan ahlimu. Jadi ahli di sini maksudnya ya, diukur dalam pandangan agama seperti ahlu baiti Nuh, itu yang beriman kepadanya. Kalau istrinya beriman, keluarganya. Anaknya beriman juga masuk dalam ahlul bait. Orang yang berada di bawah naungan rumah. Dan ini digunakan oleh Al-Quran ya. Untuk istri Rasul digunakan juga untuk apa? Untuk keluarga Rasul yang lain. Jadi innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa. Perhatikan. Kalau tadinya berbicara menggunakan kata pengganti untuk orang kedua yang khusus wanita, ya. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na, ini perintah untuk wanita. Begitu menjelaskan tentang apa? Menjauhkan kotoran dan mensucikan mereka dengan sesuci, menggunakan kata pengganti untuk apa? Untuk pria dan wanita. Innama yuridullah liyudhiba ankum, bukan angkunna. Kalau wanita aja angkunna. Tapi ini untuk apa? Untuk pria dan wanita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan ini untuk menjauhkan dari kalian, wahai keluarga Rasul secara umum, dari kotoran-kotoran dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Jadi kalau keluarga Rasul mengikuti bimbingan Allah, Allah akan jauhkan kotoran dari mereka dan sucikan hidup mereka. Lalu saya bertanya, bagaimana kalau seandainya bukan keluarga Rasul, tapi wanita beriman, berperilaku seperti ini? Dijauhkan nggak dari kotoran? Dijauhkan nggak? Anissa? Kalau bukan keluarga Rasul, tapi dia menjaga apa yang Allah pesan tadi, dijauhkan nggak? Dijauhkan. Jadi ini ya, walaupun ditujukan untuk keluarga Rasul, karena mereka merupakan tauladan, merupakan idola bagi umat. Kalau mereka menjaga semua ini, wanita di belakang juga akan ikut mereka. Tapi kalau keluarga Rasul atau keluarga ulama, pakaiannya seronok, dandanannya seronok, kira-kira umat gimana yang belajar? Jadi ayat ini merupakan bimbingan pesan dari Allah untuk keluarga Rasulnya, untuk istri-istrinya, karena berkaitan dengan menutupi aurat, berkaitan dengan masalah rumah tangga, ini berhubungan dengan perempuan. Tapi di saat ya berbicara mengenai menjauhkan kotoran dan mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya, Allah menggunakan kata pengganti bukan hanya khusus untuk wanita, tapi innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa. Allah Subhanahu wa taala ingin menjauhkan dari kalian ar-rijsa, kotoran, najasa, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-suci. Tidak mengatakan wa yutahhirakunna. Kalau kunna untuk apa? Untuk wanita khusus. Tapi ini mencakup baik keluarga Rasul yang berasal dari pria maupun wanita. Dan ini juga merupakan bimbingan tuntunan untuk wanita beriman. Kalau ingin dijauhkan dari kotoran, disucikan hidup mereka, jangan dekat-dekat kotoran. Jangan dekat-dekat. Kalau laki berdua tidak muhrim, jalan sama-sama pacaran, berarti kan dekat-dekat kotoran. Laki-laki datang, orang tuanya melamar, saya punya putri. Melamar putri, datang 5 orang. Minta ada ikatan, saya bilang nggak perlu ada ikatan begitu aja, langsung nikah. Kita nikahkan, selesai urusannya. Mereka jadi suami istri, mau ketemu, mau jalan bareng, nggak ada masalah. Betul nggak? Ada yang mengatakan, bagaimana kalau hamil nanti belum diramein? Kalau hamil ya nggak apa-apa, alhamdulillah rezeki dari Allah Ta'ala. Bagaimana kalau lakinya nggak tanggung jawab? Kalau lakinya nggak tanggung jawab, itu merupakan cobaan. Berarti apa? Orang tua atau wanitanya salah pilih. Insya Allah Allah gantikan yang lebih baik lagi. Daripada mereka berhubungan di luar perkawinan, orang tua tanggung jawab. Kalau hamil di luar perkawinan akan memalukan mereka semuanya. Ikuti tuntunan Allah, nggak ada salahnya sama sekali. Cuma sayang orang sekarang saya nggak tahu. Pertimbangannya oleng. Pertimbangannya oleng dan sedeng. Dia nggak takut terhadap adab Allah. Tidak takut terhadap kemurkaan Allah. Tidak takut bahwasannya anak perempuan mereka atau anak laki-laki mereka bisa melakukan perbuatan yang memalukan dan dimurkai Allah. Oleh karena itu mereka tunda-tunda perkawinan. Alasannya belum siap, belum ini. Alasannya cari waktu yang tepat. Semua waktu, siang, malam, sore, kalau untuk ketaatan pada Allah tepat. Bulan apa aja nggak ada bulan yang dikatakan sial.
Ada yang bilang hari Selasa sial, siapa yang bilang? Semua hari bagus, kecuali hari yang digunakan untuk maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu-ibu jangan bikin ruwet, bapak-bapak juga jangan seperti ibu-ibu. Ikut-ikutan juga bikin ruwet, bikin sulit. Akhirnya tanggung jawabnya besar di hari kemudian nanti. Pada Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tapi sekarang orang tidak menjadikan Rasul, keluarganya, sahabatnya sebagai idola. Tidak takut lagi mengenai neraka. Dulu orang paling takut sama kuburan. Dulu orang kalau lewat di kuburan lari. Takut yang luar biasa. Sekarang bagian hasil curian di kuburan. Sekarang orang-orang yang gak mampu bayar hotel, melacur juga di kuburan. Coba tuh bayangkan. Jadi betul-betul seperti yang Salim Said katakan, orang Indonesia ini kebanyakannya nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka datang corona mampir lebih lama dikit memberikan peringatan buat kita semua. Jadi Ahlul Bait ya, dalam bahasa Arab maupun dalam pemakaian Al-Quran itu mencakup orang ya yang berada dalam rumah. Nah, Rasul, istri-istrinya, ya, saya berbeda dengan sebagian pendapat yang menganggap istri bukan keluarga Rasul ya. Rasul, istrinya, begitu juga Ali, Hasan, Husain, Fatimah semua merupakan keluarga Rasul. Nah, kalau seandainya memanjang hingga dzurriyyah ke bawah, mereka merupakan juga kelanjutan dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perlu kita ingat, seorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dilihat dari nasabnya semata. Kalau amalnya lambat, nasabnya nggak bisa dorong. Kalau amalnya mogok, nggak bisa diengkol oleh nasabnya sama sekali. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, man batta'a bihi amaluh, lam yusri bihi nasabuh, yang diperlambat oleh amalnya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Nah, ayat-ayat tadi mengingatkan wanita-wanita dari keluarga Rasul agar betul-betul menjaga pesan Allah untuk menjauhkan kotoran dari mereka, dan mensucikan kehidupan mereka agar menjadi idola, agar menjadi ikutan. Jangan justru mode-mode dari Perancis, dari Italia yang menjadi ikutan wanita-wanita beriman, tapi seharusnya pakaian orang-orang yang beriman yang harus dicontohkan dari rumah-rumah keluarga Rasul, dari rumah kiai, rumah ustadz, agar masyarakat bisa betul-betul mencontoh contoh yang baik dari mereka. Oleh karena itu menggunakan jilbab, Mas Krisna. Pertama-tama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan siapa? Nabi dan keluarga dulu. Ya ayyuhan nabi, wahai qul li azwajika, katakan pada apa? Istri-istrimu. Wa banatika, putri-putrimu wahai Rasulullah. Baru setelah itu wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka apa? Menutupi tubuh mereka dengan jilbab mereka. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Hal itu akan lebih betul-betul dikenali sebagai wanita yang menjaga kesopanannya hingga mereka enggak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sungguh Allah terhadap yang lalu ya. Kata kana menunjukkan sesuatu yang lalu, terhadap kesalahan yang lalu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tidak sama sekali memperhitungkannya. Tapi seterusnya hendaknya kalian tutupi tubuh kalian dengan jilbab kalian. Apa jilbab? Maksudnya, dalam bahasa Indonesia, jilbab itu yang menutupi kepala. Betul tidak? Padahal salah besar. Jilbab dalam bahasa Arab itu adalah pakaian luar yang digunakan, ya, setelah pakaian yang katakan dia menggunakan long dress atau atasan dan bawahan, pakaian luar yang mirip dengan balto itu namanya jilbab. Itu namanya atau aba'ah. Sedangkan penutup kepala dalam bahasa Arab namanya khimar, jamaknya khumur. Hingga Allah mengatakan dalam surat An-Nur, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaknya mereka menjulurkan kerudung mereka dari kepala hingga dada mereka. Karena dengan menggunakan kerudung ini, tonjolan dadanya tidak terlihat. Sedangkan jilbab bukan penutup kepala, tapi jilbab itu apa? Merupakan pakaian luar yang digunakan menutupi, katakan long dress-nya, agar tidak apa? Tidak menjiplak, tidak transparan, tidak juga apa? Menonjolkan tonjolan tubuhnya, dibantu dengan kerudung yang menutupi hingga kantong-kantong dadanya.
Jadi Allah menjadikan Rasul dan keluarganya. Begitu juga para ulamanya sebagai contoh. Perbaikan perubahan harus dimulai dari ulama dulu dan keluarganya, baru diikuti oleh masyarakat di sekitarnya. Cuma sayang sekarang yang dijadikan idola kalau kita lihat bukan lagi uswah hasanah yang Allah perintahkan, tapi bahkan banyak orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul yang dicontoh artis-artis terkenal. Bangga dengan mereka, bahkan tidak sayang-sayang mengeluarkan uangnya bermiliar-miliar untuk apa? Untuk dapat mencontoh, mengikuti mereka, bahkan mengundang mereka dalam acara-acara mereka. Mereka sudah lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulnya, lupa kepada misi dan risalah Nabi kita Muhammad SAW. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Mas Krisna, dalam Al-Quran tidak ada pertentangan sama sekali. Ayat ini pertama-tama bicara mengenai wanita-wanita dari keluarga Rasul, tapi penutupnya ya, ayat ini berbicara kepada keluarga Rasul secara umum, bukan hanya wanitanya, tapi juga prianya. Nah di sini pelajaran buat kita semua. Dan wanita-wanita yang beriman, di saat mengikuti bimbingan petunjuk ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauhkan juga dari kotoran, dan Allah akan sucikan kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Dari Ibu Susi, Assalamualaikum Ustaz Hussein. Saya ingin menanya tamu Ibrahim yang datang malam-malam dan ternyata malaikat ingin memberitahu bahwa istri Nabi Ibrahim akan mempunyai anak. Kenapa Allah menyampaikan melalui malaikat? Kenapa tidak langsung saja Allah membuat istri Nabi menjadi hamil? Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahim alaihi salatu wassalam lama tidak memiliki dan tidak dikaruniai anak. Hingga pada usia mulai tua, masih belum mendapatkan anak, Sayyidah Sarah, istri Nabi Allah Ibrahim yang pertama, menghadiahkan seorang wanita yang bernama Hajar untuk Ibrahim. Ibrahim menikahinya, menggaulinya, atau mendapatkan seorang anak yang dikenal dengan nama Ismail. Begitu Ibrahim melahirkan anak, ketika masih dalam gendongan, Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya menuju ke satu tempat yang tidak bertuan. Sebagaimana yang ditunjukkan Allah itu, yang sekarang menjadi kota suci Mekah, yang merupakan daerah yang tidak terdapat tanaman maupun tidak bertuan. Lalu Sayyidah Sarah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita yang salihah, yang ikhlas menerima ketentuan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekembalinya Ibrahim dari Mekah ke Yerusalem untuk menjumpai Sarah, tahu-tahu datang dua malaikat. Datang dua malaikat membawa kabar gembira bagi Ibrahim dan istrinya yang pertama. Kalau langsung hamil saja begitu saja, niscaya tidak akan menjadi kejutan. Betul enggak? Tapi Allah ingin membawa kabar gembira buat Sarah dan Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukrami. Apakah pernah sampai kepadamu, kamu pernah dengar kisah tamu Ibrahim yang dimuliakan? Idh dakhalu alaihi faqalu salam. Ketika masuk ke hadapannya, mereka mengucapkan salam. Ibrahim menjawab qala salam, menjawab salam mereka. Qaumun munkarun. Mereka ini merupakan orang yang tidak dikenal. Qala salam qaumun munkarun. Apa yang Ibrahim lakukan? Ibrahim gak bertanya, kalian sudah makan belum? Datang waktu makan, ya. Ibrahim langsung mana? Langsung masuk ke dalam, memerintahkan keluarganya untuk memotong apa? Sapi. Anak sapi. Anak sapi. Bukan sapi yang besar, anak sapi kan lebih empuk kan. Langsung dia perintahkan keluarganya untuk menyembelih anak sapi, kemudian ya dibakar, dihidangkan untuk tamunya. Idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Dalam ayat yang lain faja'a bi'ijlin hanith. Hanith yang dibakar. Dia langsung segera masuk ke tengah keluarganya, enggak bertanya kalian sudah makan apa belum? Bagaimana penghormatan terhadap tamu? Waktu makan langsung dia melihat ini tamu yang jauh. Dia perintahkan keluarganya menyembelih seekor anak sapi, kemudian dihidangkan untuk mereka dengan penuh penghormatan.
Lalu Ibrahim mengatakan, qala ala ta'kulu. Silahkan makan. Kenapa kalian tidak makan? Mulai hatinya takut gelisah. Karena apa? Ternyata tamu ini yang dihidangkan makanan tidak mau menyentuh. Jangan-jangan punya tujuan buruk. Karena seorang datang ke tempat kita, ditawarkan makan tidak mau, mungkin dia punya tujuan apa? Faujasa minhum khifah. Mulai hatinya apa? Khawatir. Atau mereka menjawab, qalu la takhaf. Mereka mengatakan, kamu tidak perlu takut wahai Ibrahim. Kita merupakan utusan Allah. Utusan Allah. Tahu wabasyaruhu bi ghulamin alim. Mereka memberikan kabar gembira Ibrahim bahwa kamu akan mendapatkan seorang anak yang diberikan ilmu yang Masya Allah. Ibrahim langsung melapor ke istrinya. Istrinya keluar sambil menampar wajahnya. Qalat ajuzun aqim. Mana mungkin saya ini nenek-nenek yang sudah tua, renta, mandul bisa melahirkan anak. Ini bukan nggak percaya sama janji Allah, tapi dari kaget gembira ingin menambahkan kabar gembira. Orang kalau lagi kaget yang luar biasa, qalat ajuzun aqim. Nenek-nenek yang sudah tua, yang mandul, dijawab oleh malaikat, qal kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Demikianlah Tuhan menyampaikan kabar, dia maha bijaksana lagi maha tahu. Dalam usia tua dapat anak gembira enggak? Kalau masih muda dapat anak, belum tentu. Bahkan ada yang nyesel, coba jangan punya anak dulu. Betul enggak? Dikasih anak lagi, mureng. Dikasih anak lagi, mulai ribut. Betul enggak? Ada yang cari obat ke sana kemari biar dapat anak, ada yang dikasih anak, enggak menerima. Jadi Allah kasih kabar gembira buat Ibrahim dan keluarganya untuk menambahkan syukur mereka kepada Allah. Begitu dia mentaati Allah, membawa istri dan anaknya kepada yang tak bertuan. Karena perintah Allah dengan kepasrahannya, Allah berikan anugerah melalui Sarah mendapatkan Ishak, dari Ishak Yakub, dari Yakub Yusuf, kemudian nabi-nabi Bani Israel sampai kepada Isa. Itu semua karena kepasrahan Ibrahim dan kesolehan Sarah dan juga Hajar alaihimus salatu wassalam. Ini pelajaran buat kita di saat kita menerima yang datang dari Allah. Nah, di samping membawa kabar gembira juga buat siapa? Buat Ibrahim dan Sarah. Kedatangan mereka juga bukan hanya untuk ini. Kedatangan mereka untuk mendatangi kaum Lut, menyelamatkan Lut dari kaumnya dan membinasakan mereka. Oleh karena itu Ibrahim bertanya setelah itu, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Pasti kalian datang ini bukan hanya ini aja. Apa sebetulnya urusan kalian? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kita diutus untuk datang kepada kaum yang durhaka. Linursila alaihim hijaratan min tin. Untuk menjatuhkan di atas kepala mereka batu-batuan yang terbuat dari tanah. Linursila alaihim hijaratan min tin. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Bahkan setiap batu sudah ditandai oleh Allah untuk setiap orang yang berbuat kejahatan. Artinya apa? Ini batu nggak bakal salah tembak. Nggak bakal salah aja. Setiap batu telah ditandai Allah untuk orang-orang yang berbuat kejahatan dan melampaui batas. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan dari dalamnya orang-orang yang beriman. Ternyata fama wajadta fiha ghaira baitin minal muslimin. Kami jumpai hanya satu rumah yang muslimin berserah diri pada Allah. Itu rumahnya Lut. Bahkan istri Lut dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau batu tadi ditandai oleh Allah, kira-kira corona ditandai nggak? Untuk nyerang seseorang ditandai nggak? Tandai nih. Tandai. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ya, membiarkan corona lepas dari kendali. Maka berlindung pada Allah. Fafirru ilallah. Berlindunglah, larilah kepada Allah. Innilakum minhu nadhirum mubin. Di samping menjaga protokol kesehatan, kebersihan, tidak kontak dengan yang sakit, kita juga berlindung pada Allah. Kalau tidak, akhirnya coronanya belum datang, itu sudah mati duluan. Sudah mati ketakutan. Sampai mengalami stres berat. Jadi berlindung pada Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kesimpulannya, kabar gembira yang dibawa malaikat ini kepada Sarah dan Ibrahim merupakan kabar gembira yang amat mengejutkan dan menyenangkan, menambahkan nikmat buat mereka di hari tua mendapatkan anak dan karunia dari Allah. Inilah ganjaran orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dari Bapak Suryadi di Batam. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan mengenai surat Yasin ayat 52.
qalu ya wailana man ba'athana min maqarina hadza ma wa'ada rahmana wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih. Surah Yasin 52. Kemudian surat Ghafir, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Bagaimana kita memahami dua ayat ini yang seolah-olah bertentangan? Yang satu tidak ada siksa kubur, yang satunya ada siksa kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Yasin, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tentu mereka bangkit dari kubur mereka menuju panggilan Tuhan mereka. Ini merupakan tiupan yang kedua. Setelah tiupan yang pertama menghancurkan dan membinasakan, tiupan yang kedua ini kebangkitan. Begitu mereka dibangkitkan, dengan terkejut mereka mengatakan, qalu ya wailana, aduhai celakanya kami. Man ba'athana mim marqadina, siapakah yang membangkitkan kami? Dari apa? Dari tempat tidur kami. Dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang dikabarkan oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ghafir Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ini menggambarkan Fir'aun dan kroni-kroninya. Pagi sore api ya, yang panas dihidangkan untuk Fir'aun dan kroni-kroninya dari kalangan elitnya. Lalu di hari kiamat nanti masukkanlah Fir'aun ya, dan kroni-kroninya ke dalam azab yang amat mengerikan. Ini menjelaskan bahwasannya dalam kubur juga sebelum mereka dibangkitkan, mereka menerima apa? Menerima hidangan pagi sore dari azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, bagaimana kira-kira orang-orang yang beriman dan para syuhada di jalan Allah? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian beranggapan orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Sebetulnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan menerima rezeki yang luar biasa. Cuma kehidupan mereka beda dengan kehidupan duniawi saat ini. Kehidupan mereka kehidupan barzakhi. Jiwa mereka hidup tapi terpisah dari jasad mereka. Terpisah dari jasad mereka. Dari jasad mereka. Nah, orang-orang yang beriman, yang mati di jalan Allah, mereka menikmati kehidupan mereka di alam barzakh yang jauh lebih indah daripada kehidupan mereka di dunia. Jiwa manusia karena melekat pada tubuh kan terbatas. Menyebabkan semua terbatas. Manis juga kalau melampaui batas gimana? Bisa diabetes. Bukan diabetes, rasanya enggak? Nggak enak. Asin juga kalau berlebihan. Begitu juga apa? Gurih berlebihan. Melampaui batas, semua nikmatnya hilang. Ada batasnya. Tapi subhanallah begitu terlepas dari jasad ini, ya, masuk ke dalam alam barzakh, mereka bisa menikmati kenikmatan yang jauh lebih apa? Lebih indah dari apa-apa yang mereka rasakan dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar, yang durhaka, apakah mereka ketika dikubur selesai begitu saja? Mereka terpisah dari tubuhnya. Tapi jiwa mereka akan merasakan apa? Akan merasakan belayan dari liang-liang api neraka. Bukan api neraka karena belum ada hisab, tapi Imam Ali mengatakan bahwasanya kubur itu imma rawwatun min riyadil jannah, taman dari taman syurga, au hufratun min hufarin niran, atau liang dari liang api neraka. Mereka masuk ke dalam barzakh belum menghadapi pengadilan secara total, tapi sebagai pembukaan buat mereka, sambutan, ya. Mereka disambut sesuai dengan amal mereka yang beriman, bertakwa, dan beramal soleh, disambut dalam suasana apa? Yang terang benderang. Dalam taman syurga walaupun belum masuk ke dalamnya. Sedangkan yang ingkar, yang durhaka, mereka ditempatkan di liang-liang api neraka waliyahulillah. Jadi jiwa orang yang beriman sama jiwa orang-orang yang ingkar, yang kafir berbeda. Nah, sekarang berbicara mengenai surat Yasin. Kalau dalam surat Ghafir disebutkan
bahwasannya siang dan malam. Siang dan malam Ya, diperlihatkan. dihidangkan untuk mereka hidangan api. Kemudian di hari kiamat nanti ketika bangkit, masukkan Fir'aun dan kroni-kroninya ke dalam api neraka jahanam. Bagaimana dalam surat Yasin? Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Tadinya jasad dan apa? Dan jiwa mereka terpisah. Nah, mereka pada saat dibangkitkan, mereka langsung mengatakan, aduhai celakanya kami. Siapa yang membangkitkan kami? Bukan hanya kebangkitan jiwa. Kebangkitan apa? Kebangkitan jasad dan jiwa yang menyatu pada saat itu, di mana tubuh mereka yang telah hancur dilumat oleh tanah, dikembalikan oleh Allah. Dan ini bukan merupakan satu hal yang sulit bagi Allah. Allah mengatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Kami benar-benar mengetahui bahagian tubuh mereka yang digerogoti oleh tanah, dan kami punya catatannya. Berubah menjadi apapun, tidak akan lolos dari pengawasan dan pengetahuan Allah. Begitu jasad mereka disatukan dengan jiwa mereka kembali, mereka terkejut mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Maksudnya, tadinya jiwa mereka tetap hidup, tapi jasad mereka apa? Terpisah. Sekarang dibangkitkan, bukan berarti bahwasannya pada ayat ini, ya, mereka apa? Mereka sebelumnya yang kafir dan ingkar itu tidak menjalani siksa. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama ya, dari ayat-ayat suci Al-Quran, begitu juga dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kita akan temukan bahwasannya, dan ini merupakan hal yang logis, bahwa orang yang beriman dalam kehidupan dunia mereka, maupun dalam kehidupan akhirat mereka tidak sama sekali dengan orang-orang yang kafir. Hingga Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apa kalian beranggapan kami akan menyamakan orang-orang yang durhaka sama orang yang berserah diri pada Allah Ta'ala? Ma lakum kaifa tahkumun. Di mana akal kalian? Bagaimana kalian putuskan? Dalam kehidupan dunia mereka dalam kedamaian, ketenangan. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Waktu meninggal dunia dapat kabar gembira, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Waktu dibangkitkan digiring oleh malaikat dengan kabar gembira. Sedangkan orang-orang yang kafir dalam kehidupan dunia, walaupun di tengah-tengah kekayaan, hati mereka takut dan gelisah. Yang menjabat di atas takut jatuh, yang muda takut tua, yang tua takut mati, yang cantik takut keriput, yang keriput takut mati. Sekarang yang ngadepin corona dari jauh-jauh, mereka udah ketakutan luar biasa sekarang. Jadi kita lihat bagaimana ketakutan. Tapi yang beriman sadar yang hidup akan mati. Yang sehat juga sekali-sekali akan sakit. Yang penting bagi mereka bukan ini. Karena sakitnya cobaan, begitu juga nikmat kesehatan juga cobaan menguji dirinya. Yang penting keselamatan di hari akhir nanti. Dan berkumpul bersama para hamba-hamba Allah yang dicintai. Oleh karena itu menghadapi kematian mereka tidak mengalami ketakutan. Yang mereka takuti bukan mati. Yang mereka takuti adalah amal-amal perbuatan dosa yang bisa mencelakakan mereka. Sakitnya mengampuni dosa mereka bagi orang yang beriman. Sehatnya membuat mereka bersyukur pada Allah, bertambah nikmat Allah. Jadi orang yang beriman dalam keadaan apapun sama sekali tidak menyesal. Malaikat mendampingi mereka di dunia pada saat menjelang ajal, pada saat dibangkitkan, semua merupakan kabar gembira. Tapi orang-orang yang kafir, pada saat mereka wafat ditampari wajah mereka dan punggung mereka. Pada saat mereka dibangkitkan, mereka diseret dengan kepala mereka. Kemudian ketika mereka diserahkan menerima kitab-kitab amal mereka, mereka dicampakkan ke dalam liang-liang api neraka. Tanpa melihat suku, tanpa melihat bangsa. Tolok ukurnya bukan suku, bukan bangsa, tapi tolok ukurnya iman dan takwa, kekafiran dan keingkaran yang akan menentukan tempat dan nasib mereka. Wallahu a'lam. Saya kira demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik. Kita belajar tadi dari keluarga Nabi yang Allah ceritakan dan cara bagaimana menjaga kesucian kita. Kita mengharap wanita-wanita yang beriman betul-betul mereka berjuang dalam perjuangan mereka, perjuangan yang tidak menodai kehormatan mereka, yang tidak menghalangi mereka untuk menjalankan kewajiban mereka dalam rumah mereka. Dan jangan seorang wanita beranggapan
bahwa diri mereka di saat melayani suami adalah tawanan yang ditindas dan diintimidasi. Tidak. Dia beramal, hisabnya sesuai dengan amalnya. Kalau suami tidak menjalankan tanggung jawabnya, dia akan menerima hukumannya. Jadi Anda jangan bekerja untuk suami. Kalau suami lagi baik, Anda baik. Suami buruk, Anda buruk. Tapi berbuatlah senantiasa kebaikan yang akan menyelamatkan Anda di hari akhir nanti. Kalau suami Anda tidak cocok di akhirat nanti, Allah gantikan dengan suami yang lebih baik lagi. Begitu juga suami jangan bekerja karena istri. Bekerjalah untuk Allah. Jangan istri baik, dia baik. Istri brengsek, dia ikut brengsek. Tapi bertakwalah pada Allah karena amal kamu yang akan menentukan nasib kamu. Bukan amal orang lain. Begitu juga kita. Dalam kehidupan sosial kita, jangan kita menunggu dari orang lain. Mulai kita berbuat baik, mengajak pada kebaikan, mencegah dari yang mungkar, kemudian ajak orang lain untuk berbuat baik. Kalau kamu telah lakukan, berarti kamu memiliki nilai di sisi Allah. Jangan kamu terpancing untuk mengikuti keburukan orang lain yang mengakibatkan kamu menyesal karena salah memilih dalam kehidupan ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Hussein. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan dapat menjadi jawaban bagi kita semua. Baik, kami di sini Muhammad Krishna, Neza, ada Imam juga, ada Hussein Al-Haddad, kemudian juga ada Anis dan Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.